Kepada Bapak Dr. Anas Inyuman Suwandiasa MH kami persilakan. Tadi Pak Mus memantati saya, tapi diam saja. Udah dikoreksi ini, beliau akan seumur umur tidak akan pernah begitu lagi. Baik, jadi harus cair, harus relax ya, jangan tegang lah. Udah siang-siang gini tegang lah. Meskipun kalau seorang lelaki itu harus tegang dulu baru bisa bekerja. Bekerja keras dan keras dulu baru bekerja kan gitu. Baik, yang saya hormati dan yang saya banggakan, Bapak narasumber, kedua kolega dan saudara saya, Bapak Cukup Wibowo. Saya tidak perlu menyebutkan titelnya, tadi sudah berkali-kali disampaikan. Saya pikir nggak perlu lagi ya, sudah kelihatan dari raut mukanya sudah. Sense of intelektualnya udah kelihatan. Adinda saya yang luar biasa, Bung Supiandi, nggak usah Pak lah, tuaan, muka-muka innocent begini nggak pantas disebut Bapak. Kalau saya boleh lah, kalau udah berubah. Rekan saya yang saya banggakan dan yang saya muliakan, dari remaja masjid Sekota Mataram, adik-adik mahasiswa staf Negeri 7 Mataram, adik-adik dari perwakilan gereja ada? Oh ada, luar biasa. Pemuda Buddhis ada? Yang kemarin sempat, oh belum datang ya? Oke, ya. Memang sengaja kita mengumpulkan komunitas-komunitas. Kalau dalam istilah beliau ini komunitas spiritual, spiritualis gitu. Kalau spiritual nanti kayak siapa yang bodoh nanti. Tapi ini komunitas spiritualis ya, yang memang kami sangat berharap adik-adik rekan ini bisa menjadi partner kita, bagaimana kita bisa mengelola derasnya informasi yang sedang masif, terstruktur dan sistematis di lingkungan, di masyarakat kita. Izinkan pada kesempatan yang baik ini, saya mengajak kita yang hadir di tempat yang luar biasa indah ini untuk senantiasa mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas perkenan beliau kita bisa menghadiri sebuah acara yang sangat-sangat penting bagi kita, yaitu sosialisasi atau penyuluhan tentang internet sehat. Ya, frasenya sangat sederhana, internet sehat, tapi barangkali kita adalah salah satu, dan saya termasuk pelakunya yang suka melakukan internet tidak sehat. Terus terang saya juga masih membuka situs-situs dalam tanda kutip apa ya? Wah. Normal ya. Saya pikir sebagai insan yang tidak luput dari hilap, tapi persoalannya sering hilap gitu dan sering menyesatkan diri. Tapi it's okay, ini manusiawi. Adik-adik dan rekan-rekan yang saya hormati, Bapak narasumber, cukuplah yang serius-serius, cukup yang dua ini. Saya ingin santai saja. Saya kalau berhadapan dengan anak-anak muda, kalau terlalu serius, ini ketawa aja rekan saya. Terkesan lebih tua 5 tahun dan saya tidak mau seperti itu. Saya ingin apa yang saya diskusikan ini adalah bagian dari in-group, karena yang saya hadapi ini adalah kaum milenial ya. Saya harus, penampilan saya pun harus menyesuaikan. Saya tadi saling kontak sama Mas Cukup, Mas kita harus gagah, kita harus tampilan kita harus 5 tahun lebih muda. Makanya saya pakai jeans, pakai kemeja ya supaya nggak kelihatan kadis-kadis banget lah gitu. Kalau kadis kan konotasinya, kesannya mau pensiun besok atau sudah gendut kan. Enggak. Kadis pun boleh milenial kan. Ya, kadis pun boleh milenial. Rekan-rekan, adik-adik dan kolega saya yang saya hormati dan saya banggakan, berbicara mengenai internet sehat.
barangkali kita perlu flashback, memberikan pemahaman yang cukup dulu sebelum kita berdiskusi lebih dalam, bahwa era sekarang di mana sosial media ini, internet ini sudah merambah ke sudut-sudut luar, ke sudut-sudut private kita. Memang kita sudah tidak bisa lagi menghindar dari namanya sosial media, internet. Jadi bukan sebuah sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Intinya itu sebuah keniscayaan. Kita menerima ini sebagai sebuah gaya hidup atau apalah namanya, ya harus gitu. Dan kita harus menyiapkan diri. Tidak ada kata lain. Undang-Undang nomor 8 tahun 2006 kemudian diperbaharui lagi dengan Undang-Undang nomor 19 tahun 2016, perbaharuan dari regulasi tahun 2006. Itu jelas diatur dalam pasal-pasalnya, rigid. Pasal 28 ayat 2 yang mengakibatkan Ahmad Dhani terjerat hanya karena ucapan Twitter. Ya, sesuatu yang yang menurut kita ini peanut gitu, kacang, sepele sekali kan. Dia hanya ngomong kalau salah ada yang tahu ungkapannya itu idiot. Iya, hanya sepele, merasa idiot, hanya ngomong seperti itu, kena dia 1,6 bulan penjara, divonis, sudah divonis kemarin 1 tahun 6 bulan hanya karena pasal 2, ulangi, pasal 28 ayat 2 yang mengatakan barang siapa yang tanpa hak, tanpa kewenangannya menyebarkan informasi ya, dengan maksud menyebarkan kebencian atau permusuhan kepada individu atau kelompok tertentu yang berkaitan dengan sara, suku, agama, ras, dan antar golongan, itu kena. Bayangkan. Padahal ya. Bapak bisa geseran sedikit Pak, sana silau Pak kalau oh gitu. Luar biasa ini. Oke, saya di sini saja. Sudut. Oh di sini ya? Ada di belakang. Ini saya kayak Freddie Mercury pada saat itu. Ya, kan Freddie Mercury kan begini deh gaya pegang mic-nya. Ya, oke, saya lanjutkan. Luar biasa, saya terima kasih. Saya senang daripada. Kemudian ada lagi undang-undang yang menyangkut penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Saya lupa undang-undangnya, tapi kurang lebih undang-undang nomor 19 tahun 2008. Kemudian di KUHP juga banyak pasal yang berserat, mengenai kebohongan, mengenai perasaan tidak menyenangkan dan lain sebagainya. Banyak. Itulah ranjau-ranjau yang siap sedia akan menjerat kita kalau adik-adik ini men-tweet atau memposting atau menulis di WA dan sebagainya. Saya tidak menakut-nakuti adik-adik. Saya pun tidak happy. Saya termasuk penggemar Dewa 19. Saya sedih Ahmad Dhani itu ketangkap, dijerat dengan persoalan yang sangat sepele sebenarnya. Tapi inilah kenyataannya kan begitu. Jadi saya mau bilang apa? Pasal-pasalnya ada, terbukti. Ya sudah, mau bilang apa? Sama dengan kalau kita lihat seorang nenek yang mencuri kapuk di daerah Tulungagung atau daerah mana. Dia harus dihukum, memang iya. Hukum positif kita mengatakan memang dia mencuri. Mau bilang apa? Ya, kita ada penganut bikin hukum positif, civil law system, bukan common law system. Jadi ada yang fakultas hukum pasti pelajari ini. Dasar ilmu hukum semester 1-2 itu diajar. Ya. Kalau dalam civil law system, ya apa yang tertulis, apa yang ada dalam undang-undang, ya itulah hukum. Persoalan keadilan belakangan. Yang penting sudah diatur ketentuannya. Tapi kalau common law system yang dianut oleh negara-negara Anglo-Saxon, Amerika, Inggris, aspek keadilannya yang penting. Masyarakat itu bisa membangun hukum. Beda. Makanya terjadi seperti kita ini. Logika kita mengatakan, masa sih seorang nenek dihukum? Masa sih seorang pencuri sendal jepit di musola harus digebuki, dihukum? Tapi memang kenyataannya sebenarnya bilang apa gitu. Ada pasal yang mengatakan kalau Anda mencuri barang yang tidak bla bla dihukum, Anda ada ancaman hukum, ya kena lah.
mau nggak mau ya seperti itu kondisi. Ini saya ingin sampaikan ke rekan-rekan yang hadir di tempat ini. Sampaikan pesan-pesan ini kepada teman-teman yang lain, berkomunitas yang lain, bahwa hati-hati, hati-hati dan hati-hati. Jempolmu adalah cakarmu. Kalau kemarin saya bilang jempolmu adalah harimau, terlalu jauh, kata dan katanya nggak pas. Yang lebih pas, jempolmu adalah cakarmu. Iya, karena itu tadi. Salah men-sharing, tidak men-sharing sebelum men-sharing, ya begitu. Nggak bisa lagi